Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di SF Solution. Saya Syahrul Firdaus. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Astindo. Astindo adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia. Dan saya juga sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi ATDA atau Air Transport Distribution Services and Agencies, atau lebih dikenal LSP ATDA. LSP ATDA ini didirikan oleh Astindo. Saya telah berkarya pada industri penerbangan dan travel agent ini kurang lebih 40 tahun. Pada video-video saya sebelumnya, saya mengangkat mengenai keahlian pekerja pariwisata yang perlu diberikan sertifikat kompetensi. Kemudian video lainnya adalah pentingnya memiliki sertifikat kompetensi bagi pekerja pariwisata. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan sertifikat kompetensi untuk pekerja pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Wisnu Tama, beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa tenaga kerja pariwisata itu jumlahnya ada 13 juta orang. Itu adalah pekerja langsung, di luar dari pendukung-pendukungnya, karena pendukung-pendukungnya itu ada 2 kali lipatnya. 13 juta pekerja pariwisata. Nah, sayangnya dari 13 juta itu baru kira-kira 350.000 yang disertifikasi, baru memiliki sertifikat kompetensi. Itu pun sertifikat kompetensi yang dikeluarkan 350.000 jumlahnya, mungkin satu orang ada yang memiliki 2 sertifikat, karena kan bisa saja dia mengambil okupasi. Jadi dengan kata lain, baru 2% tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini yang agak sulit untuk mengukur kekuatan atau kompetensi SDM pariwisata di Indonesia kalau hanya 2% ya. Nah, tidak aneh kalau memang kita agak kurang berhasil dalam mendatangkan wisatawan. Nah, kendalanya kenapa mereka kok belum disertifikasi yang 98% itu? Ya mungkin informasi mengenai sertifikat kompetensi mereka belum tahu ya. Kemudian ada juga yang merasa dia tahu ada sertifikat kompetensi tapi merasa tidak penting. Atau juga dia tahu tapi dia takut kalau uji kompetensi dia tidak kompeten ya. Ada lagi yang tidak mengetahui manfaatnya. Dia tahu tapi manfaatnya buat apa dia nggak tahu ya. Atau juga merasa tidak diwajibkan ya. Padahal Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2009 mewajibkan usaha jasa pariwisata harus mempekerjakan SDM yang certified atau yang memiliki sertifikat kompetensi. Juga karena tidak adanya sanksi bagi yang tidak memiliki, jadi merasa bahwa tidak perlu memiliki. Atau juga bisa dia ingin disertifikasi tapi salah memilih LSP. Maksudnya salah LSP-nya yang punya ruang lingkup yang tidak sesuai. Atau juga bisa LSP-nya benar tetapi okupasi yang diambil yang salah. Misalkan ya, saya ambil contoh di travel agent ya. Di travel agent ada profesi sebagai guide, tapi ada juga tour leader. Ini 2 hal yang berbeda, guide dengan tour leader. Nah, ketika seorang guide dia ingin mensertifikasi, tapi kebetulan mengambilnya tour leader, nah ini bisa nggak kompeten ya, karena ranahnya berbeda ya. Kemudian bisa juga yang memberatkan karena apa? Kalau mengambil sertifikasi mandiri itu harus berbayar. Nah, ada yang keberatan mesti bayar ya. Walaupun sebetulnya untuk di bidang pariwisata ini berbayarnya tidak terlalu mahal ya. Kecuali MICE yang agak mahal. Nah, yang juga kendala lainnya anggaran negara itu terbatas. Sehingga barangkali karena anggaran yang terbatas sehingga pemerintah belum bisa sebanyak itu untuk melakukan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata. Nah, sekarang yang kita perlu tahu siapa sih yang lembaga yang berhak untuk menerbitkan sertifikat kompetensi ini. Nah, mungkin sudah disinggung di video saya sebelumnya. Lembaga yang mengeluarkan sertifikat kompetensi atau namanya Lembaga Sertifikasi Profesi. Cuma yang seperti apa? Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang seperti apa? Tentunya yang sudah mendapat lisensi dari BNSP. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, harus sudah mendapatkan lisensi. Selain itu apalagi? LSP-nya harus didukung oleh industrinya. Industrinya yaitu adalah asosiasi
Apakah itu asosiasi profesi atau asosiasi industri. Nah, harus didukung oleh industrinya. Karena apa? Ini kan membicarakan kompetensi industri, kompetensi profesi di industrinya. Yang tahu adalah industrinya, bukan LSP-nya. LSP itu hanya administrator saja, ya. Kemudian LSP-nya itu memiliki ruang lingkup dari industrinya. Oke, tahap berikutnya bagaimana? Nah, untuk Anda mensertifikasi diri, mensertifikasi kompetensi Anda harus yakinkan dulu kalau Anda menguasai punya keahlian atau kemahiran pada suatu misalkan profesi, ya. Profesi apa yang Anda kuasai dan Anda sudah punya kemahiran, atau juga bidang pekerjaan apa atau okupasi apa yang Anda kuasai, ya. Atau juga fungsi pekerjaan tertentu apa yang Anda kuasai. Nah, kalau di antara itu Anda sudah sudah menguasai kemahiran atau keahliannya, Anda masuk ke tahap berikutnya untuk mensertifikasi diri Anda untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Pertama, Anda mencari LSP, lembaga sertifikasi profesi yang ruang lingkupnya sesuai dengan yang Anda perlukan, dengan keahlian Anda. Nah, setelah Anda mendapatkan LSP-nya, baru Anda mendaftarkan diri ke LSP. Ada formulir namanya APL1. Nah, itu adalah formulir untuk mendaftarkan diri Anda, mengajukan untuk disertifikasi. Nah, bersamaan dengan itu Anda juga mesti melakukan assessment mandiri, penilaian diri sendiri, yaitu dengan form ada APL2 namanya. Di situ ada isi unit-unitnya, ada sesuai dengan skema yang Anda pilih, ya. APL2 itu Anda menilai diri sendiri. Nah, di sini Anda harus jujur, ya, karena kalau Anda jujur, prosesnya akan lebih mudah dan lebih cepat. Tapi kalau Anda tidak jujur, prosesnya akan lebih panjang dan belum tentu Anda kompeten kalau tidak jujur, oke? Nah, berbarengan dengan pengiriman APL2 tadi, asesmen mandiri, Anda juga harus mengirimkan bukti-bukti portofolio Anda. Apakah itu ijazah, surat keterangan kerja, surat tugas Anda, dan bukti-bukti pekerjaan Anda yang bisa dibuktikan dalam bentuk dokumen, ya. Nah, setelah itu diterima oleh LSP nanti akan menseleksi. Nah, kalau LSP melihat bahwa semua kriteria terpenuhi, asesmen dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu melakukan asesmennya itu sendiri atau uji kompetensinya. Nah, uji kompetensi ini metodenya disesuaikan dengan tempat uji kompetensinya. Nah, tempat uji kompetensi kadang kalau ada itu disebut dengan TUK. TUK ada yang TUK yang sudah mandiri, TUK yang sudah tetap. Nah, kalau TUK yang sudah tetap tentunya harus disesuaikan dengan ruang lingkup daripada LSP-nya atau skema yang dibutuhkannya. Nah, nanti mengenai metode pengujian akan saya bahas di berikutnya. Dari hasil assessment ini, Anda dapat mendapatkan hasilnya langsung pada saat itu juga. Begitu itu selesai, Anda akan tahu apakah Anda kompeten atau tidak. Kalau Anda kompeten, Anda berhak untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Tapi kalau Anda belum kompeten, ada dua kemungkinan. Adalah Anda mengikuti pelatihan lagi untuk mengambil sertifikat kompetensinya lagi, atau barangkali memang Anda tidak kompeten di bidang itu. Anda mesti mencari bidang yang sesuai. Oke. Nah, metode pengujian ini yang pertama adalah portofolio. Tadi salah satu persyaratan adalah portofolio. Jadi si asesor itu akan mengecek portofolio Anda, bukti-bukti Anda, legalitas Anda. Nah, berupa portofolio ijazah atau ya termasuk KTP, surat tugas, surat keterangan kerja dan sebagainya. Itu yang masuk portofolio. Yang kedua adalah bukti-bukti atau evidence, ya, atau track record Anda. Nah, track record itu juga memberikan penilaian. Nah, yang kemudian yang berikutnya lagi, assessment ini dilakukan melalui referensi. Referensi itu bisa referensi dari atasan, referensi dari teman kerja, referensi dari klien, dan sekarang yang paling umum referensi dari apa? Sosial media. Anda punya Facebook, Anda punya IG, Anda punya Twitter. Nah, itu mudah sekali di tracknya. Anda dilihat dari IG-nya atau kegiatan Anda di Facebook seperti apa. Nah, dari situ akan kelihatan, ya, kompetensi Anda di mana. Metode yang lain adalah observasi. Observasi itu adalah apabila Anda diberikan satu tugas mengerjakan pekerjaan Anda dan asesor melakukan observasi, melihat cara Anda mengerjakannya.
Dan yang kemudian yang juga metode lain adalah interview. Interview ini biasanya dilakukan apabila sertifikasinya atau TUK-nya menggunakan tempat yang bukan pada tempatnya. Misalkan di hotel ya, menggunakan function room atau menggunakan kelas. Nah, ini lebih banyak menggunakan interview. Atau juga dengan diberikan studi kasus ya, studi kasus dari pekerjaan Anda. Dan yang memang yang paling paling mendasar adalah memberikan soal uji kompetensi ya, dan pembuktian di tempat kerja Anda. Ya, itu yang paling akurat. Nah, kira-kira kapan sih sertifikasi itu dapat dilakukan? Kapan Anda mau melakukan sertifikasi atau dapat mendapatkan sertifikasi? Nomor satu, kalau Anda melakukan sertifikasi mandiri, itu Anda boleh lakukan kapan saja. Anda tinggal cari LSP-nya, Anda sampaikan bahwa Anda ingin mensertifikasi diri, nah itu boleh dilakukan kapan saja. Yang kedua, Anda memanfaatkan program fasilitas dari pemerintah, seperti dari Kementerian Pariwisata yang paling banyak memberikan kesempatan ini. Kemudian juga bisa dari Dinas Pariwisata Daerah, ya, atau BNSP sendiri. Kalau BNSP itu melalui LSP-nya, memberikan subsidi atau bantuan untuk penyelenggaraan sertifikasi. Ya. Kemudian siapa lagi yang bisa mendapatkan sertifikat kompetensi? Adalah apabila Anda mengikuti suatu pelatihan yang fungsional. Nah, yang ini yang kebetulan disatukan dengan sertifikat kompetensi. Jadi begitu Anda selesai mengikuti pelatihannya, diakhiri dengan sertifikasi kompetensi. Nah, itu yang kira-kira untuk sertifikasi kompetensi. Oke, itu yang untuk sesi kali ini yang saya dapat sampaikan. Video berikutnya saya akan membahas mengenai travel agent ya, karena ada kaitannya dengan sertifikat kompetensi. Buat yang mau tanya silahkan mengisi komen di bawah ini ya. Boleh bertanya, nanti saya akan jawab melalui komen-komen itu. Ingat, selama masih ada kehidupan di bumi, pariwisata tidak akan pernah punah. Assalamualaikum.